Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Prambudana ingin mempresentasikan makalah tentang instrumen keuangan. Instrumen keuangan. Satu, pengertian instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu keuangan yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Dua, bentuk instrumen keuangan. Instrumen keuangan berdasarkan PSAK 50 Revisi 2013 berbentuk aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Aset keuangan terdiri atas: 1. Kas baik dalam bentuk kas di dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai maupun kas yang disimpan di dalam bank. 2. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain dalam sebuah entitas. Aset ini merupakan bentuk investasi dalam saham. Investasi dalam saham yang termasuk dalam investasi keuangan adalah investasi yang akan dijual dalam jangka waktu dekat dan tidak ditujukan untuk penyertaan saham dalam jangka panjang. 3. Hak kontraktual. Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, bentuk hak kontraktual ini dapat berbentuk klaim entitas terhadap entitas lain untuk mendapatkan kas atau keuangan dalam obligasi dan pemberian pinjaman untuk pertukaran aset keuangan dengan entitas lain yang kondisi berpotensi untung. 4. Kontrak yang akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas yang merupakan non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan menerima sejumlah yang bervariasi dari instrumen yang diterbitkan entitas atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain bertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai opsi jual atau portable financial instrument. Liabilitas keuangan terdiri atas: 1. Liabilitas kontraktual. Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan biasa muncul dalam bentuk utang entitas pada pihak lain. Utang dalam berupa kontrak formal seperti utang bank atau utang obligasi. B. Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Atau B. Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan kas dalam jumlah tertentu atau aset keuangan lain dengan jumlah tertentu dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Instrumen keuangan. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan penyerahan atau penerimaan instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lain yang nilainya telah ditetapkan adalah instrumen ekuitas. 3. Konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen. Jika menurut definisi instrumen keuangan, maka saat kontrak tersebut mengindikasikan adanya suatu aliran manfaat ekonomi diterima atau diserahkan di masa mendatang dan diukur dengan andal, maka kontrak tersebut akan dicatat sebagai aset atau liabilitas keuangan. Pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pengukuran menggunakan dasar ini wajar, namun saat ini nilai wajar tidak dapat diperoleh, maka dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai tercatat. Pengakuan awal aset dan liabilitas keuangan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan atau transaksi. Pada saat perolehan ini ada kalanya entitas harus membayar biaya transaksi untuk memperoleh aset atau mengeluarkan liabilitas keuangan transaksi. Biaya transaksi tersebut pelakuannya berbeda untuk aset dan liabilitas keuangan yang berbeda untuk aset dan liabilitas keuangan yang dalam pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan nilai wajar biasa. Biaya transaksi tersebut diklasifikasi sebagai beban pada periode perjalanan. 4. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset keuangan dalam laporan keuangan diatur khusus dalam PSAK 50 atau Revisi 2010.
Instrumen keuangan. Penyajian pernyataan ini menjelaskan secara umum prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling menghapus keuangan dan liabilitas keuangan. Pengungkapan aset keuangan diatur dalam PSAK 60. Instrumen keuangan pengungkapan. Pernyataan ini mengatur pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna mengevaluasi signifikasi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja. Klasifikasi aset keuangan berdasarkan PSAK 55 berikut klasifikasinya. 1. Aset keuangan diukur dengan nilai yang wajar melalui laba rugi atau fair value to profit and loss. B. Investasi dipegang hingga jatuh tempo atau held to maturity. C. Pinjaman yang diberikan atau piutang atau loans or receivable. D. Aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Pengklasifikasian aset keuangan ini memiliki makna strategis karena setiap klasifikasi memiliki metode penilaian yang berbeda baik dalam pengakuan awal maupun setelah pengakuan awal. 2. Reklasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal AFS diakui sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh inflasi AF dikapitalisasi menambah nilai AF untuk AF. Setelah pengakuan awal AF dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan cukup pada biaya perolehan setelah diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selisih nilai wajar dengan nilai catat. 3. Penurunan nilai aset keuangan yang diukur dengan harga perolehan amortisasi serta aset keuangan yang tersedia untuk dijual dapat mengalami penurunan nilai, sedangkan untuk aset keuangan yang dinilai dengan nilai wajar melalui laba rugi secara otomatis akan menurun nilai yang mengikuti harga pasar. 1. Sulitan keuangan signifikan yang dialami penerima atau peminjam. 2. Pelanggaran kontrak seperti terjadinya prestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga. 3. Restrukturisasi atau keringanan. 4. Peminjam akan menyatakan pailit atau melakukan organisasi keuangan lainnya. 5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan. 6. Kemungkinan besar bangkrut. 4. Penghentian pengakuan pada saat kontrak berakhir aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keuangan nama entitas tetapi aset keuangan pada pihak lain sebelum kontrak berakhir. Tanda menjelaskan bahwa entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika 1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Ketika penghapus bukuan direksional terhubung pada maka aset keuangan akan dihapus dari pencatatan entitas. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.